Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Waalaikumsalam Bang Jun. Bang Jun kalau mau naik naik aja nggak apa-apa. Tadi kayaknya dia ini deh. Tapi kalau jam segini aku sampai maghrib aja ya. Kok ini? Pernah nggak ini diskusi sama Rames? Rames biasa saya. Naikin aja. Maksud saya naikin aja semua. Nanti kalau memang rusuh diturunin gitu. Naikin aja. Yes. Mana moderator Naik Bang Ivan naik. Udah buka room aja sekarang. Iya. Wes mantap. Pejuang Islam. Aduh, pejuang Islam aku. Assalamualaikum Bang Ivan. Waalaikumsalam. Lanjut sisa. Tumben udah buka room sekarang. Kagak, ini sampai maghrib aja di sini. Ini lagi di mana Bang Ivan? Aku lagi di tempat printing, lagi ngeprint stiker aja nih. Oh. Stiker stikernya tuh isinya aku cinta kamu gitu. Terus ditempelin di tembok gitu. Wes. Tapi nggak ganggu kan? Enggak, santai aja. Oke. Nih aku kasih apa namanya? Kasih judul. Namanya ganti-ganti terus. Apanya? Namanya jangan ganti-ganti terus. Biar not recognize everything what I do. Apa? Biar nggak ada yang tahu apa yang aku perbuat ya. Kagak bercanda. Bang bisa sampai maghrib aja naik lah dulu. Kita ngobrol-ngobrol santai. Gimana ini Bang Ipan? Bang Ipan, statusnya bucin mulu ini Bang Ipan. Gimana nih Bang Ipan? Gimana Bang? Loh ini gambar Statusnya bucin-bucin gitu kan? Oh, nggak apa-apa. Lagi dia lagi mau menikmati drama hidup, Bang. Aku buka di YouTube juga ya. Kalau bisa bicaranya jangan yang terlalu vulgar karena nanti di take down. Ya? Ya. Ya, oke. Kalau di itu di mana mah? Caranya gimana tuh buka YouTube juga? Iya, ini aku baru pertama kali ini aku mau coba dulu. Mau buka dulu. Ini terlalu gelap ya? Gelap gak sih? Enggak. Aku bisa naik. Aku share dulu deh ini. Bisa, maksudnya buka di TikTok, buka di YouTube juga gitu. Nah, itu dia. Aku mau coba buka di itu. Karena kan aku belum pernah. Kan aku belum pernah nih. Jadi aku mau coba. Tadi kan aku coba live gitu ya. Loh, kok ini bisa? Aku bilang gitu. Tapi katanya kalau nge-live di YouTube jangan, ya pokoknya biar diterima sama YouTube. Bahasanya tuh jangan ada macam-macam lah. Tapi gimana ya orang kalau lagi diskusi ya kan, mana mungkin bisa dibilang kayak gitu. Kalau ada oten yang nyebelin, kayak kalau yang datang si Major ya kan, dan lain-lain. Apalagi kalau yang datang si Sound the Ship tuh, ya kan, bikin emosi aja songong. Harry freelance apa nih? Abu Jesus, ya mau ganti aja Bang Abu Jesus namanya. Jesus kan punya bapak. Naiklah. Ini aku coba ya.
Aku coba live. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak ya? Kau itu punya akal tapi. Udah pernah belum sama Bang Abisa? Bang Ivan udah sering ya? Oh, udah pernah ya? Bang, enggak, kok nggak dimakan sama Bang Ivan, nggak dimakan, tenang aja. Dia takut kali. Mana ya wallpaper? Ini terlalu gelap gak sih? Kayak gini tuh terlalu gelap gak sih? Enggak. Aku ganti yang ini. Bang Ivan? Aman. Aman ya? Oke, kembali lagi sama saya Moren ya, Moren the Queen, cia. Ini harus diperkenalkan begitu di TikTok tuh. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Moren. Sebelumnya kita ucapkan syukur, alhamdulillah saat ini kita masih dilimpahkan banyak nikmat sehat, berkah iman, ya berkah Islam yang masih melekat. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat kepada kita. Juga tidak lupa salawat dan salamnya kita curahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, tema kita hari ini adalah Is Jesus did not explain the Trinity, why should I believe you? Wah, mantep nih. Ketika Yesus tidak menjelaskan tentang Trinitas, kenapa saya harus mempercayaimu? Cie. Keren nggak? Gimana nih menurut Bang Ivan? Apa namanya itu narasi apa? Temaku. Bang Ivan? Mungkin lagi ini Bang Ipan lagi kamar mandi, mungkin lagi boker mungkin. Mas kode dulu aja, nggak apa-apa. Iya. Nah, apa gimana tadi temanya? Apa gimana? Ketika Yesus tidak pernah menjelaskan tentang Trinitas, kenapa saya harus percaya kalian? Kalian tuh maksudnya orang Kristen. Oh ya, betul. Iya. Jadi begini, kan yang tidak Trinitas itu kan sebenarnya Yahudi itu kan tidak Trinitas itu juga tetap tertolak dia. Kenapa dia tertolak? Karena ini penting. Karena konsep Tuhan dalam pemahaman dia itu batal, gagal secara konsep ketuhanan, gagal. Jadi apa mau dia Trinitas tidak Trinitas, kalau Tuhannya berjisim sama satu saja sifatnya sama seperti makhluk, maka dia gagal jadi Tuhan. Bagi gitu, tegas itu. Tadi lihat kan waktu di Komalnya Basmi gitu. Tadi sempat lihat kan? Nyimak gak? Iya. Nah, begitu. Apapun mau dari eksternal internal, kalau dia mengartikan Tuhan seperti maunya itu, maka dia gagal itu. Sederhana. Seperti kan Mas, jadi pada dasarnya tuh gini sih Mas. Jadi antara agama dan doktrin itu tidak salah, antara pemahaman kitab suci dan pemahaman doktrin itu atau dogma itu nggak salah. Tapi yang menjadi permasalahan adalah pokok pembahasan itu adalah relate nggak sih gitu loh. Jadi relate nggak sih dengan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja, kemudian apa yang disampaikan oleh Yesus. Sama ketika kami Muslim ya kan, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, disampaikan sahabat, sama disampaikan oleh tabiin sama para ulama. Tertinggi kan mufti ya, sampaikan sama mufti juga kan gitu. Nah, semua itu ada dasarnya gitu kan. Kalau kami Muslim, segala sesuatu kayak tafsir dan lain-lain itu ada sumbernya, tidak pernah lepas dari dalil-dalil. Jadi di situ itu nyata, relate gitu kan, nyambung, tidak ada yang namanya kontradiksi.
Ya, dari 1 Hijriah sampai 1448 Hijriah nggak akan keluar dari koridor gitu kan. Nah ini bedanya mungkin kalau dari Pusma dasar terkait amaliyah. Kalau saya pribadi saya nggak kunut. Kalau saya pribadi kadang saya pakai Bismillah, saya nggak pakai Bismillah. Saya lebih suka bagaimana celana itu atau pakaian itu di atas mata kaki. Itu kalau saya pribadi kan. Karena menurut saya itu nyaman dan itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad gitu kan. Ada yang dalil-dalil yang tidak apa namanya tidak sama ya. Itu ada hujahnya juga kan. Nah itu ada semua, ada referensinya. Itu kami Muslim gitu kan. Tentunya kalau saya pribadi gitu kan. Nah kalau kita korelasikan dengan kekristenan ini tidak sama antara doktrin atau tafsir para ilmuwan, mereka entah itu pendeta, entah itu apologetnya atau yang lain, atau orang yang paham tentang bahasa dari Bible-nya sendiri, itu nggak nyambung. Apa yang disampaikan oleh Jesus, apa yang disampaikan oleh mereka, bapak-bapak gereja itu nggak sama. Karena ada faktor X yang harus mereka pegang. Faktor X itu adalah bagaimana Jesus yang hidup di dunia ini dianggap sebagai Tuhan atau firman yang menjadi manusia, sehingga dogma-dogma itu penafsiran itu oh masuknya cocoknya pakai ini nih, cocoknya pakai begini bla 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 bla, itu dicocok-cocokkan. Nah dari faktor kecocokan inilah yang menjadi salah paham, sehingga antara perkataan Yesus yang ada di dalam kitabnya sama apa yang diasumsikan oleh bapak-bapak gereja itu nggak sama. Satu sisi bapak gereja mengatakan bahwa dia adalah Tritunggal, dia adalah Bapa itu sendiri ataupun dan lain-lain. Satu sisi Yesus bilang mengajarkan bagaimana ketauhidan. Kan begitu ya kan. Ini satu yang aslinya antitesis gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan kembali kepada kemurnian isi dari kitab itu? Ya kita kembali lagi utama sentral attention-nya itu dari diri seorang Yeshua Mashiach putra Maryam kan gitu. Apa yang dia omongkan itulah yang harus dipegang. Karena kalau itu sudah melenceng jauh sekali, maka perbedaan penafsiran malah semakin sesat gitu loh kan. Mengatakan Tuhan menjadi manusia, inilah anak jadi apalah itu ya, kata-kata mereka, istilah-istilah mereka yang kadang aku pun bingung gitu kan. Ini yang menjadi problem gitu. Ya kan, nah kembali lagi makanya kan kita ada ruang diskusi ini tuh buat menyatukan pikiran, mencari titik tengah, benang merahnya ini kita selesaikan gitu. Hebatnya Bang Ivan, meskipun lagi sibuk, meskipun di jalan lagi ramai, dia tetap berjuang ya untuk membantah syubhat yang dilontarkan kepada penghujat ya, keren-keren. Ya, jadi ketika saya membaca Bible ya, saya melihat bahwa Yesus banyak mengajarkan tentang kasih kepada Tuhan, ya kan? Pertobatan, ya kan? Pengampunan dosa, ya kan? Doa dan kehidupan yang benar sebenarnya. Tapi saya tidak menemukan satu kesempatan pun di mana Yesus berkata secara langsung Allah itu adalah Tritunggal ya, atau menjelaskan secara rinci bahwa Allah terdiri dari 3 pribadi yang setara dan sama-sama kekal gitu. Saya juga tidak menemukan penjelasan sistematis tentang bagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu hakikat namun 3 pribadi. Nah karena itu muncul sebuah pertanyaan yang menurut saya wajar ya, jika doktrin Tritunggal itu merupakan inti iman Kristen ya, bukan inti iman Yesus, dan sangat menentukan keselamatan seseorang. Kenapa Yesus sendiri tidak menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana sehingga semua orang itu dapat memahaminya? Kenapa gitu? Ya, para murid itu tidak pernah meminta penjelasan tentang konsep tersebut. Kenapa gitu? Kenapa tidak ada satu dialog pun dalam Bible yang memperlihatkan Yesus itu mengajarkan definisi Tritunggal sebagaimana yang dipahami dalam teologi Kristen saat ini? Kenapa gitu kan? Nah, dari sudut pandang saya, ketika berbicara tentang hal yang sangat penting, seorang nabi atau rasul itu biasanya menyampaikan secara jelas. Tapi seperti Nabi Musa ya, menjelaskan hukum Torah dengan rinci. Nabi Muhammad SAW menjelaskan rukun Islam dan rukun iman secara terang. Terus kalau Trinitas itu adalah dasar iman Kristen,
Bukankah lebih mudah dipahami jika Yesus itu sendiri mengucapkan kalimat yang tidak menimbulkan banyak penafsiran gitu. Jadi saya mengetahui bahwa banyak orang Kristen berpendapat bahwa ajaran Tritunggal itu tersirat dalam berbagai ayat, lalu dirumuskan secara lebih sistematis oleh gereja setelah masa para rasul. Tapi bagi saya muncul pertanyaan lain, kenapa saya harus menerima sebuah doktrin yang baru dirumuskan secara teologis setelah masa Yesus berakhir, jika Yesus sendiri tidak pernah menjelaskan secara eksplisit gitu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak memiliki alasan untuk mempercayai Tritunggal. Saya memahami bahwa mereka biasanya itu mengutip beberapa bagian Bible untuk mendukung keyakinan tersebut. Tapi saya merasa tetap perlu bertanya gitu ya, kenapa penjelasan yang paling jelas itu justru berasal dari penafsiran para teolog dan konsili gereja, bukan dari perkataan Yesus sendiri yang dicatat dalam Bible gitu. Ya, bagi saya iman yang kuat itu seharusnya dibangun di atas ajaran yang jelas, ya, dari utusan Tuhan gitu ya. Kalau sesuatu doktrin memerlukan penjelasan filsafat yang rumit agar dapat dipahami, maka wajar bila seseorang itu meminta dasar yang benar-benar tegas dari Yesus itu sendiri. Jadi pertanyaan saya itu bukan yang dimaksudkan untuk menyerang keyakinan siapapun, tidak, tapi melainkan untuk mencari kejelasan. Jika Yesus tidak pernah secara langsung mengajarkan atau menjelaskan doktrin Trinitas, kenapa saya harus mempercayainya gitu kan ya? Apa alasan yang paling kuat sehingga saya menerima doktrin tersebut sebagai ajaran Yesus, bukan sekedar hasil pemahaman teologis gereja setelah beliau. Ya, siapa yang mau membantah, silakan naik ke atas ya, Kristen Santun naik. Ya, jadi perlu diingat bahwa banyak teolog Kristen itu akan menjawab bahwa Tritunggal itu dipahami sebagai ajaran yang berkembang dari keseluruhan kesaksian Bible, bukan dari satu pernyataan eksplisit Yesus. Nah, sementara itu kalau dalam Islam, konsep tersebut itu tidak diterima karena Al-Quran itu menekankan keesaan Allah itu secara mutlak ya, tauhid ya. Ya, dengan demikian narasi yang saya sampaikan tadi itu sudut pandang yang dapat digunakan dalam dialog lintas agama ini ya, bukan pernyataan bahwa salah satu pihak itu pasti benar atau salah seperti itu. Bang Colin, kalau Kristen naik yuk, kalau Kristen. Ini harus ini ya. Hai. Oke, untuk di YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Cie. Semoga yang di YouTube baik-baik saja. Kakak Eka, terima kasih. Kakak Eka, kedengeran suaraku Kak, Kakak Eka. Bang Alfian, selamat datang. Bang Farzak Kabar, selamat datang. Ya, cuman yang aku bingung ya, kalau di YouTube itu nggak bisa. Oh iya, kalau di TikTok kan bisa ngangkat tamu ya. Kalau di YouTube mungkin enggak, kali ngedengar suara aja kali ya. Entahlah, nanti aku pelajarin lagi. Karena ini baru. Wes, brother. Ini siapa? Bang Jeru. Ya, dilanjut Bang Xcode. Apa yang mau oh ya, Bang 3 huruf naik aja, Bang 3 huruf. Tapi sampai maghrib aja ya, soalnya ini mau ngetes di YouTube juga. Bang Revan Hanif, selamat datang di YouTube channel. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang 3 huruf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa coba dari Melani, Denis, Moren, atau bentar lagi Lamborghini, Toyota. Ini ya, apa namanya? Emang nggak tahu. Kena Benar. Iya. Mana Jadi yang harus ganti-ganti nama. Ini 3 huruf itu artinya apa nih? ada deh? Cie. Ada deh. Ya ada deh.
Bang. Bagus nggak ininya? Apa namanya itu judulnya? If Jesus did not explain the Trinity, why should I believe you? In Jesus did not Did not explain. explain the Why Trinity, should I believe you? why should I believe you? Bagus, Ya, bagus ya. Oke. bagus. Ya coba jelasin nih temanya nih. Tapi jangan pernah harap yang JO Oneness Unitarian naik. Tapi kalaupun mereka naik, JO Oneness atau SJ atau bahkan Marcionis, jadi daya pancing. Bermunculan langsung di bawah, udah kayak mushroom nanti ngumpul Oke, Bang semua. Ivan, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus? Ya satu sisi ini jangan harap ya kan JO Marcionis Oneness naik, tapi kalau mereka lewat ngelihat ini terus terjadi naik, justru jadi banjir mushroom di bawah. Mushroom itu Tritung langsung naik semua. Baku hantam di atas. Baku hantam di atas. Oh ya? How come? How come? Coba you baca dong, ya kan? You punya judul. If Jesus did not explain the Trinity, why should I believe you? Ini kan ditujukan kan ke Trinitas, Trias Persona Una Substantia. Oke. Ya kalau let make explain ya. Yang lintas kadang misalnya 5 ya, kita ambil ya dulu average-nya 5 lah sekali lewat. 3 Tritung, 1 Oneness, 1 lagi nggak jelas misalnya, ya kan? Iya, terus? Nah, yang 3 Tritung ini naik, ya kan? Maksudnya apa nih? Karena kan ini pemahaman mereka. Terus? Mereka akan terprovok dengan judul ini. Nah, atau ditukar, atau habis itu naik. Lewat lagi. Tadi kan 5, lewat lagi 3. Muslim 2, 1 ternyata yang nggak diharap nongol. Warna 1 JO atau Unitarian. Ngelihat di atas bincang-bincang Trinitas lagi, terprovok sama Melanie, naik pula mereka. Try to be on your side, betul nggak? Ya berarti makin rame aja kok, malah aku nggak apa-apa lah, naik lah semua. Ini kan prediksi psikologinya, ya kan? Nah, jadi kan begitu kan formatnya, terus nanti datang di JO, ya kan? Atau Unitarian, atau bahkan lebih kejam dan sadisnya lagi Marcionis. Oh iya, Marcionis. Ini Bang Kripto. Dia naik, dia lihat kan, nggak langsung naik, dia pantau dulu nih jalannya, ya kan? First minute, second minute, baru dia show up nih, ya kan? Kesan pertama yang diberikan, they try to be on your side gitu loh, untuk di sisi si pembuat judul. Karena kan ini kan tidak memprovok mereka yang non-Unitarian. Nah, itu kesimpulan strategi ya kan, dari sisi analis intelijen, dari sisi analis tukang permen. Oke. Ini ada yang naik ya? Oh belum ada yang naik. Ya, lanjut. Ya seperti itu. Karena begini loh, pola-pola seperti inovatif dalam submateri judul yang ditampakkan. You exciting. Bang Jeru sebentar nih, ada tamu nih. Opa Panjule. Bang Jeru sebentar nih, ada tamu nih. Opa Panjule. Bang Jeru sebentar nih, ada tamu nih. Opa Panjule. Bang Jeru sebentar nih, ada tamu nih. Bang Opa, ini suaranya doubling loh. Bang Opa, suaranya dubbing loh. Bang Opa. Oh, Bang Opa, Abang naik aja belum? Loh, ini udah keluar loh suaranya di sini. Udah ada di atas. Keluar loh suaranya di sini. Udah ada di atas. Keluar loh suaranya di sini. Udah ada di atas. Saya bisa jawab Bang Opa kan, makanya Abang tuh udah di atas. Kalau di bawah
Kan nggak keluar suaranya. Iya, turun kok turun. Ya Allah. Ya Bang Jeru, eh coba satu patah dua kata narasikan tentang tema kami, silakan. Ya, seperti kita ketahui, ya kan, Tuhan itu nggak mungkin dua, nggak mungkin tiga. Itu sudah kita pahami lah sebagai makhluk di atas muka bumi ini ya. Artinya kalau Tuhan ada dua sudah bisa dipastikan jika kita mengenang ke atas pasti matahari lebih dari satu. Jika Tuhannya tiga, pasti tiga matahari. Jadi kita memiliki kesepakatan umat manusia yang beragama, terutama agama Samawi, fix mengakui adanya satu, Sang Pencipta alam semesta. Kalau di dalam Islam, Sang Khalik. Nah, konteks konsep ketuhanan ini, bagaimana kita mengenal makhluk bumi? Melalui utusan-utusan yang diutus dari Sang Mahasumber. Siapa itu? Yang disebut Nabi atau Nabi, kalau bahasa Indonesianya, dan berbagai macam bahasa. Kan tergantung bahasanya. Nah, lantas timbul pertanyaan, apakah Sang Mahasumber, si Sang Maha Satu ini memberikan risalah kepada utusannya, manusia mulianya? Terjadi keterbedaan? Tidak. Kita saja yang di alam muka bumi ini yang membeda-bedakan. Karena sejatinya seperti di awal tadi adalah Tuhan satu. Berarti dia memilih manusia-manusia mulia, Maha Sumbernya hanya satu. Dalam konteks agama Samawi, kita mengenal dimulai dengan Abrahami, bapak para nabi. Singkat cerita, karena waktu terbatas ya kita mulai dengan Moses. Ini kan yang jadi fenomena ini kan antara Judaisme atau Yahudi, kekristenan dan Islam. Jarang gue berdebat sama Hindu Bali, bukan jarang, nggak pernah malah. Oke, kita kembali ke tadi. Moses apakah memberikan risalah ajaran dari Sang Mahasumber dari langit? Apa yang dia ucapkan? Jelas. Dia mengajarkan khusus untuk Bani Israel karena memang dia diutus untuk kaum yang tegar tengkuk. Yang saat itu mengalami penindasan di Egypt atau di Mesir sebagai budak. Dia mengajarkan Moses, yaitu konsep ketuhanan monoteisme absolut. Hanya menyembah pada satu-satunya. Bukan dua-duanya, bukan tiga-tiganya, apalagi tiga dalam satu. Lantas seiring berjalan waktu, singkat cerita, berikutnya adalah regenerasinya terjadi pada Yosua Masya atau Isa ibnu Maryam dalam versi Islam. Siapakah beliau manusia mulia ini? Yaitu seorang yang lahir dari perawan suci bernama Maryam atau Maria. Apakah Yosua Masya atau Isa ibnu Maryam ini menindaklanjuti atau merubah konsep-konsep daripada pendahulunya? Tidak. Seperti Moses berkata, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kemudian Yosua Masya juga melanjutkan, katakanlah bahwa Tuhan itu satu. Wahai Bani Israel, hukum utama yang terutama adalah katakan Tuhan itu satu. Singkat cerita, seiring berjalan waktu, lahirlah seorang manusia mulia yang ditunjuk sebagai utusan untuk Bani Arab, Bani Cina, Bani Israel, Bani Jepang, Bani Eropa. Tidak. Tetapi untuk ya ayuhan nas, rahmatan lil alamin. Misinya adalah untuk rahmatan lil alamin. Apakah dengan misinya yang baru secara global ini merubah misi daripada pendahulunya? Yosua Masya atau Isa bin Maryam dan Moses atau Nabi Musa? Tidak juga. Tetap mengestafetisasi ajaran para nabi sebelumnya. Yaitu menerima surat wahyu dalam tentu film dalam wahyu. Qul huwallahu ahad, wahai Muhammad, katakanlah Allah itu Esa. Jadi Esa, Ahad, Echad, Esa. Timbul pertanyaan. Di pertengahan timbul suatu ajaran yang mengatakan bahwa keesaan konsep ketuhanan itu adalah terdiri dari. Namun demikian, konsep ketuhanan yang tidak berasal dari langit ini directly ini
mempunyai konsekuensi resiko, atau bisa dibilang yaitu konsep ketuhanan yang lahir dari hasil buah pemikiran manusia yang terjadi pada puncaknya di Konsili Nikia 325. Apa yang terjadi di situ? Pemufakatan daripada muktamar besar. Ya, di saat itu pemahaman Arius tertolak, yang diterima dan dilegalkan disahkan adalah Tertullianus, Trias Persona Una Substantia atau Trinitas atau Tritunggal yang kita kenal. Kenapa dia anatema? Karena dengan alasan kuat pemahaman Arius tidak berkesesuaian bahwa Jesus is a God. Tuhan. Namun demikian di sisi lain ada satu konsekuensi resiko yang harus diambil dan sulit untuk dihindari jika, tolong dicatat baik-baik, jika konsep ketuhanan lahir dari hasil buah pemikiran manusia, maka ada konsekuensi resiko yang tidak bisa dihindari, yaitu apa? Terjadinya denomisasi. Timbul dengan seiring berjalan waktu, Tritunggal mengatakan bahwa Tuhan yang Esa itu terdiri dari 3 pribadi yang berbeda namun satu hakikat. Nongol lagi Oneness bilang sama Tritunggal, Tritung tidak seperti itu. Putra itu adalah Bapa itu sendiri. Nongol Jo bilang Tritung, Oneness tidak seperti kalian. Yang benar itu all in Jesus. Putra ada di Jesus, Roh Kudus ada di Jesus, Bapa juga ada di Jesus. Terus dan terus bermunculan denom-denom dengan pola-pola pemikiran yang berbeda. Itulah. Ini suatu konsekuensi resiko yang tidak bisa dihindari. Hingga hari ini tidak kurang dari 6.400 denomisasi di atas muka bumi ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ajaran para nabi dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa, dalam konteks ketauhidan, tidak terjadi keterberubahan. Thank you. Ya, saya juga membaca perkataan-perkataan Yesus tentang mengasihi Tuhan ya, mengasihi sesama, mengampuni musuh ya, berdoa, bertobat, rendah hati, mencari kerajaan Allah katanya. Saya juga membaca bagaimana Yesus itu berbicara mengenai Bapa, mengenai dirinya sebagai Mesias, mengenai Roh Kudus yang akan diutus. Akan tetapi saya tidak pernah menemukan satu kesempatan pun ketika Yesus mengumpulkan murid-muridnya lalu berkata, Tuhan adalah 3 pribadi dalam satu hakikat. Saya juga tidak pernah menemukan Yesus menjelaskan bagaimana Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tetapi bukan 3 Allah melainkan satu Allah. Kalau konsep ini benar-benar menjadi fondasi iman, bukankah penjelasan seperti itu seharusnya sangat mudah ditemukan seperti itu? Bukankah Yesus mengetahui bahwa jutaan orang pada masa depan itu akan memperdebatkan identitasnya? Jika demikian, mengapa ia tidak menghilangkan semua keraguan dengan satu pernyataan yang tegas dan tidak dapat ditafsirkan dengan berbagai cara? Ya, saya juga bertanya-tanya kenapa para murid itu tidak pernah terlihat kebingungan mengenai konsep Tritunggal. Tidak ada satu kisah pun di mana mereka itu bertanya, Guru, bagaimana mungkin Tuhan itu satu tetapi juga 3 pribadi? Padahal mereka sering bertanya tentang hal-hal yang jauh lebih sederhana. Kalau Tritunggal itu adalah ajaran utama, kenapa percakapan seperti itu tidak pernah tercatat? Seperti itu. Yang membuat saya semakin berpikir itu adalah kenyataan bahwa penjelasan paling rinci tentang Tritunggal itu justru berasal dari para teolog dan konsili gereja beberapa abad setelah Yesus. Mereka menggunakan istilah-istilah seperti hakikat, pribadi, substansi, ya, dan sehakikat. Padahal istilah-istilah tersebut itu tidak pernah diucapkan oleh Yesus di dalam Bible. Lalu saya bertanya kepada diri sendiri, apakah saya diminta mempercayai Yesus atau mempercayai penafsiran manusia tentang Yesus gitu. Kalau saya benar-benar ingin mengikuti ajaran Yesus, bukankah yang paling aman adalah berpegang pada apa yang benar-benar dia ucapkan? Kenapa saya harus menerima sebuah rumusan teolog yang benar-benar tidak pernah keluar dari mulut Yesus sendiri? Ya, saya memahami bahwa banyak orang Kristen itu akan mengatakan bahwa Tritunggal disimpulkan dari keseluruhan isi Bible. Saya menghormati cara mereka memahami kitab suci. Tapi bagi saya, sebuah ajaran yang menjadi pusat iman seharusnya tidak bergantung pada kesimpulan yang harus dirangkai dari banyak ayat ya. Seharusnya Yesus sendiri mengajarkan secara jelas.
sebagaimana para nabi terdahulu menjelaskan perintah-perintah Tuhan dengan tegas, seperti itu. Apalagi Yesus itu dikenal sebagai guru yang mampu menjelaskan hal-hal yang sulit melalui perumpamaan yang sangat sederhana gitu. Kalau Tuhan memang Tritunggal, tentu bukan sesuatu yang mustahil bagi Yesus untuk menerangkannya dengan bahasa-bahasa yang dapat dipahami oleh para nelayan atau pemungut cukai ya, dan orang-orang yang sederhana yang menjadi muridnya. Ya, karena itu saya masih memiliki pertanyaan yang belum terjawab dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Kristen ya. Kenapa saya harus mempercayai sebuah doktrin yang tidak pernah dijelaskan secara eksplisit oleh Yesus sendiri? Kenapa saya harus menerima rumusan yang muncul setelah masa para rasul? Jika tujuan saya adalah mengikuti ajaran Yesus bagaimana yang disampaikan. Jika keselamatan bergantung pada iman kepada Tritunggal, kenapa Yesus tidak pernah mengatakan dengan jelas bahwa setiap orang itu harus mempercayai Tuhan sebagai 3 pribadi dalam satu hakikat? Ya, Bang Piput naik, Bang Piput. Sampai maghrib doang kok. Kalau saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk merendahkan keyakinan siapapun, saya hanya ingin memahami alasan yang paling kuat saja gitu. Assalamualaikum Bang Piput. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya diminta mengubah keyakinan saya dan menerima Tritunggal, maka saya berharap dapat melihat perkataan Yesus yang secara langsung menjelaskan doktrin tersebut, bukan sekadar penafsiran yang berkembang setelah masanya. Sampai saya menemukan penjelasan yang berasal langsung dari Yesus sendiri, ya pertanyaan itu akan tetap ada dalam benak saya. Jika Yesus tidak pernah menerangkan Tritunggal secara eksplisit, kenapa saya harus mempercayainya? Seperti itu. Ya, jadi narasi-narasi yang saya sampaikan ini sudut pandang kritis ya terhadap doktrin Tritunggal. Perlu diingat bahwa banyak orang Kristen itu akan menjawab bahwa Tritunggal dipahami dari keseluruhan kesaksian kitab dan perkembangan teologis gereja. Sedangkan umat Islam menolak doktrin tersebut berdasarkan penekanan pada tauhid ya. Ya, dengan demikian ini adalah salah satu perspektif dalam dialog lintas agama, bukan fakta yang diterima ya untuk semua tradisi. Oke, Bang Exco mungkin ada satu patah dua kata mau dikasih diberikan untuk ke netizen, silakan. Oke. Kalau saya begini, jadi Kristen ini sebenarnya ini dia menganggap Isa ibnu Maryam sebagai anak Allah, itu dia mencontek dari Yahudi. Karena di dalam surat ini apa? At-Taubah 30 itu jauh sebelum ada Oten, sebelum ada Isa ibnu Maryam atau Yesus, itu orang-orang Yahudi lebih dulu mengatakan Uzair anak Allah. Itu Uzair anak Allah. Artinya apa? Pemahaman Oten ini sebenarnya 11-12 atau 11-11 dengan Yahudi sebenarnya gitu. Nah, itu saya kadang suka ini apa? Membuka ruang diskusi kepada teman-teman muslim, saudara muslim sendiri. Kalau misalnya teman-teman muslim mengatakan bahwasanya Yahudi itu memahami Tuhan itu satu, tidak. Dalam satu hadis dikatakan Yahudi itu ketika ditanya siapa kau sembah, mereka menjawab kami menyembah Uzair. Uzair itu anak Allah. Gitu, sama aja dengan Oten. Oten menyembah Yesus karena dia mengaku, dia mengklaim bahwa Yesus itu anak Allah. Jadi sama aja sebenarnya, sama. Cuman literasi tentang Uzair ini jarang teman-teman muslim pahami gitu, atau mungkin teman-teman muslim kurang pernah. Bukankah Uzair di Al-Quran itu ayat itu bukan dalam konteks ini apa tuduhan terhadap umat Islam dari Yahudi? Tidak, Yahudi memang menganggap Uzair ini anak Allah. Saya belum menemukan sih di luar daripada sumber literasi yang dikatakan Quran gitu. Sumber literasi bahwa Yudaisme dengan pola monoteisme absolutnya itu mengatakan Uzair anak Allah. Saya belum dapat ya. Mungkin saya akan gali lagi lebih dalam lagi. Baik.
Coba yang Anda ini katakan. ada literasi tambahan. Jadi data tambahan ini. Data pendukungnya ada di dalam. Karena setahu saya Yudaisme tidak mengenal konsep anak Tuhan atau anak Hashim atau anak, tidak, setahu saya. Tapi ya kita coba gali lagi lebih dalam Ya, nanti. nanti digali lagi. Bang Tiga Huruf nih ada tamu sebentar, izin sapa tamu baru. Bang Pentuhan, selamat sore. Sore. Oke, boleh tahu agamanya apa, Bang? Islam, Kristen? Kristen bukan, Islam sudah lewat. Oh, Kristen bukan, Islam sudah lewat. Maksudnya gimana? Biar seperti gak apa bos, kalau dia mengatakan seperti itu, nanti kita bisa tahu dari literasi yang dia bawakan, kemudian dari argumentasi, dari narasi itu gampang ketahuan itu. Sering kok ketemu dengan orang-orang seperti beliau ini kan, tapi ujung-ujung pasti ketahuan gitu kan. Santai aja, jangan terlalu sensi lah gitu. Oke. Jadi boleh tahu silakan kalau diskusi. hostnya Muslim. Ya, alhamdulillah Hostnya Muslim. Ya, Muslim. Abang jadi apa nih agamanya, ateis? Enggak gini, saya harus maksudnya kalau saya harus tahu sebenarnya itu saya bicara dengan siapa gitu. Maksudnya dengan Kristen kah, dengan Islam kah gitu. Dengan Buddha, Hindu gitu. Jadi biar kita tahu pembahasannya arahnya tuh kemana gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan saya Tuhannya duit atau apa, nggak apa-apa. Yang penting saya tahu statusnya gitu loh. Jadi Bang Pentuhan ini apa nih? Agamanya apa? Halo, Bang Pentuhan? Itu nanti agama itu macam-macam, host. Emang sesama Muslim nggak cakar-cakaran masalah konsep? Bukan. Enggak, saya Kristen nggak cakar-cakaran. Enggak gini, Bang Pentuhan. Saya mau tahu aja kita bicara dengan siapa? Abang apa gitu? Statusnya apa gitu? Jadi agamanya apa gitu? Kalau ateis nggak apa-apa, ateis bilang. Di KTP-nya apa gitu aja. Yang penting di sini yang penting di sini ada kejujuran. Negara Indonesia. Kalau masih warga Indonesia, KTP-nya apa susah tanya gitu. Kalau di KTP apa agamanya Bang Pentuhan? Gini aja deh, host ini sebenarnya mau menarasikan apa, coba biar saya dengar dulu. Saya nggak mau Bang. Saya pengen tahu abang itu biar kita tahu tujuannya tuh kemana, arahnya yang kita bicarakan tuh apa gitu. Jadi kalau misalkan Bang Tiga Huruf, silakan Bang Tiga Huruf. Pak Pentuhan, saya mau tanya sama Anda, apakah Anda mengimani konsep tiga pribadi yang berbeda namun satu hakikat? Apakah Anda mengimani itu atau tidak sama sekali? Hitung definisi ya sebenarnya. Pribadi itu apa? Saya tidak tanya itu. Apakah Anda mengimani? Apakah Anda percaya konsep? Makanya jawab aja, susah banget sih bilang iya saya tidak percaya. Tergantung definisinya, Bang. Contoh begini ya. Di Quran itu dikatakan udah fix, nggak usah ditanya lagi. Kan begitu. Iya udah. Taat Allah, taat Rasul, dan ulil amri, ini alot kan banget begitu. Ini Bang Tiga Huruf alot banget. Bang Excott mau berdiskusi sama dia, kalau nggak tahu arahnya saya nggak mau diskusi. Iya. Metode yang saya pakai udah fix sudah. Ini Kristen sudah, cuman dia malu-malu nggak pede. Dia cuma nggak pede doang. Nih lihat nih. Nih lihat ya. Ya, seorang yang pede dengan bangga dengan keyakinannya nih. Seperti ini nih. Selamat sore Pak Abu Isa. Selamat sore semua. Dari kekristenan. Abu Yesus ya, Abu Yesus. Dari Kristen atau dari Muslim? Haleluya, aku seorang Kristen. Mantap. Begitu. Coba ditanya Pentuhan. Halo, selamat sore Pentuhan. Boleh saya tahu agamanya apa? Bukan agama manusia lah. Apa katanya? Apa? Jelas. Apa Jen? Yang pasti bukan agama dari manusia kan ya? Ditanyanya Pentuhan ini di KTP agamanya apa ya? Dia nggak mau ngasih tahu Bang Abu. Oh. Justru lebih bahaya dari ente ini.
lebih Gini bahaya loh, ini gini kalau loh. kayak Mel, gini di model. WA dibuka, Itu Mel. Mel, WA-nya buka, Mel. Iya, iya, iya. di Quran Ya, itu lanjut, lanjut, lanjut. host gini loh host. Di Quran yang diterjemahkan sebagai kata agama itu Nggak usah, dua. nggak usah, nggak usah bawa Al-Quran. Satu Saya aja din, nggak tahu, saya aja satu nggak tahu agamamu milah. apa. Lu Saya aja pikir nggak tahu Yang mau agamamu Anda apa. tanya Kita apa? kalau bahas agama, kalau misalkan abang Yang nggak mau ada Anda tanya agamanya, itu nggak apa? jelas Din agamanya. atau milah? Enggak, lu enggak, pikir enggak. gini, lu pikir ini di dalam gereja, gua jemaat lu pendeta gua. Lu pikir ini di dalam masjid, gua jemaah lu ustadz gua. Ini koma lintas ilmiah, diskusi ilmiah, bukan omon-omon. Kita dari tadi mau diskusi ilmiah, kalian saja yang Lu aja nggak jelas, Ini boleh lu aja sedikit nggak ya, jelas. sedikit gini. Tentu beliau ini sudah secara tidak langsung mengklaim gitu bahwa beliau ini seorang akademisi gitu kan. Nah, bagaimana baiklah kita diskusi secara akademisi. Nah, setiap yang namanya diskusi akademisi itu harus tahu dulu ini dari kampus mana, ini basic pemahamannya apa. Oke, misalkan diskusi saya dan bro ini lintas apa namanya filsafat gitu kan. Saya harus tahu dulu, bro ini pemahamannya filsafat apa dulu, gitu kan. Kalau saya bro menyembunyikan masa filsafatnya, bagaimana saya mau berdiskusi? Coba. jadi astagfirullahaladzim. Ini kadang-kadang orang-orang sok akademi, sok saintis ini kadang-kadang lucu gitu loh, lucu. Oh, labelnya nggak mau ditunjukin, gimana coba? Gitu. Seorang Rocky Gerung. Iya, nggak gitu pede, kan. nggak pede. Gimana? Kenapa nggak bangga sama agamanya sendiri kalau emang dia punya agama? Seperti Bang Abu Yesus nih ya kan. Walaupun Bang Abu Yesus disiksa tetap aja dia, ya saya Kristen. Lebih respect lah. Kita lebih respect lah. Bang Yesus lucu. Paling tidak kita akui kelelakiannya, gentle ya enggak, respect kita. Oh, yang pasti dia gentle. Ini Anda naik, Tepuk tangan dulu, ah. ini Anda naik abu-abu. Jangan-jangan jenis kelamin Anda juga abu-abu nih. Bro pentuhan di Kewal ini jangan lebih berat daripada kelas Anda biasa naik. Penyembah satanik ada di sini naik. Cuman kita santai aja karena beliau ini apa dengan gentleman mengaku saya seorang satanik gitu. Nggak apa-apa kita. Iya, benar. Nggak apa-apa Iya, kita. benar. Jadi maksud saya gitu, sebutkan label Anda, kemudian kita Dia bisa bilang kok diskusi. kalau dia gitu. Terus dia diskusi akhirnya kan gitu, enak. Dan kita nggak ngapa-ngapain kok, kita diskusi ini nggak ada penghujatan ya. Jadi tapi saya pengen tahu arahnya kemana nanti yang kita bicarakan. Oke, sekarang Bang Pentuhan karena nggak bisa diajak ke diskusi ya, mendingan sama Bang Abu Yesus dulu. Bang Abu Yesus, halo apa kabar Bang Abu? Iya, saya tahu gini loh. Gini, kalian kan Tar dulu saya mau sapa Bang Abu dulu, Bang Abu Yesus. Bang Abu Yesus, selamat sore. Jelas, nggak jelas, nggak tahu adab. Giliran orang ngomong dia nggak ngomong. Tuhan, dia Tuhan. Gini, kita Bang Abu tanyanya Yesus. begini. Ya, Oke. gini, Bang Pentuhan, Ya, coba aku mau tanya nama Tuhannya Bang Pentuhan siapa ya? Nah, tuh ditanya tuh. Tanya, Bang Abu Yesus tanya ya, nggak apa-apa. Banyak. Tuhannya Bang Pentuhan siapa? Katanya Bang Abu Yesus. Serah dulu deh. Berarti mataharinya banyak dong. Tadi saya juga gini, saya diskusi dengan seseorang Muslim yang mengaku seorang akademisi, mengaku sebagai pelajar daripada menyukai saintis. Oh, berarti gitu. kepercayaan kali dia atau enggak? Yang mudah-mudahan jangan Islam ya, mudah-mudahan ya. Ini mau saya jawab. Yang banyak itu. Ini mau saya jawab. Nauzubillah min dzalik kalau orang Islam sih, karena kalau orang Islam ya misalkan dia ngakuin ya dia udah keluar. Kalau saya identified-nya begini, ini sisa-sisa G30 PKI, cuman selimutnya sekuler. Tadi siang gini, saya diskusi dengan seorang Muslim gitu kan, mengaku sebagai
seorang akademisi yang menyukai dunia sains gitu kan. Nah, tetapi lucunya gitu di tengah diskusian saya minta tesisnya dan juga antitesis, dia mengeluarkan argumentasi dari asumsi. Kan gila itu namanya. Iya, sekarang gini, kalau kita nggak tahu agamanya, kan kita biasa buka kitab suci ya kan. Nah, kalau misalkan saya mau rujukan kemana, kalau dia nggak ngasih tahu agamanya, dia bingung juga ya kan. Dia rujukannya kemana coba? Kitab sucinya Kama Sutra kali. Ya bang, ya bang. Ya udahlah, aku serahin sama kalian bertiga ya pepejan tentang gue. Oke, tepuk tangan. Urusin Yang, itu ah. yang begini yang gue paling demen, gue goreng. Tinggal dibuka aja kitab sucinya. Dibuka. Apa Gini sih aja, lu? menurut Anda kitab suci itu yang mana? Coba yang mana kitab suci? Yang lagi ditanya lu Bambang. Ya, menurut saya yang kitab suci adalah Quran dan Sunnah. Saya jawab nggak dikasih kesempatan. Menurut Kasih timer deh. yang Kasih timer. kitab suci itu Quran dan kitab sebelum Quran, yaitu Taurat dan Injil. Lah itu. Taurat Injil. Taurat untuk siapa? Injil untuk siapa? Taurat itu sumber hukum sesuai Al-Maidah ayat 44 Taurat buat siapa? bagi orang-orang Taurat buat siapa Taurat? Siapa yang bawa untuk siapa? aslamu lilladzina hadu, itu bahasa Arabnya. Taurat diturunkan sama siapa? Buat siapa? Taurat adalah Alkitab yang diturunkan kepada Musa, buat pengikutnya disebut hadu. Terus Injil buat siapa? Buat pengikut Injil, wal yahkum ahlul Injil bima anjalallahu fi, maka Apakah berhukumlah pengikut apakah Injil dengan apa apakah yang Allah turunkan di apakah dalamnya. kekristenan hari ini umat Kristen bisa disebut kitab sucinya Injil? Salah. Apakah Yahudi sekarang bisa disebut mereka memiliki yang di Al-Quran terterakan bahwa mereka kitab sucinya Taurat? Apakah hari ini Taurat yang dipegang oleh umat Yahudi adalah Taurat yang disebut di Al-Quran? Berarti menurut Anda Kok menurut Taurat gue? itu Menurut nggak ada lu lagi begitu? Bambang. Jawabannya iya, karena pada saat zaman Nabi pun orang-orang Yahudi pernah ingin menjadikan Muhammad itu hakim bagi mereka. Terus apa yang Allah katakan? Bagaimana mungkin mereka ingin menjadikanmu hakim, Nabi Muhammad? Sedangkan di tangan mereka ada Taurat. Di dalamnya ada Nabi Nuh. hukum Allah. Emang Nabi Nuh hidup Kayaknya sejaman si sama Nabi aneh, Muhammad? kayaknya si aneh. Siapa? Maidah ayat 43 dasarnya itu. Emangnya Nabi Nuh sejaman sama Nabi Muhammad, brother? Apa? Coba balik lagi deh, balik lagi. Nggak apa-apa. Lu Ternyata dia oten tuh, oten. Ani buka ternyata oten. Oh, dia oten, Bang. Pantesan aja kayak gini nggak jelas. Ya kalau Jelas dibacakan ayatnya ya. kalau Sembarangan. Islam nggak mungkin bilang Nabi Nuh sejaman Iya, sama Nabi Muhammad. iya bener-bener. Hah? Yang bilang Nuh sejaman siapa? Itu udah balik aja tadi, bro. Menurut lu, tadi kan lu bilang kitab suci Taurat untuk Nabi Musa, untuk Injil, untuk siapa tadi kau bilang Isa. Nah, sekarang yang dipegang sama oten-oten itu, apakah itu Injil? Yang dipegang Taurat sama Yahudi hari ini, apakah itu yang ditawarkan Taurat? Baik, saya jelaskan ya. Bahkan pada zaman Nabi pun
pun Taurat itu masih berlaku. Sekali lagi saya katakannya. Gue nggak mundur ke Bahkan belakang hari pada ini. Kita cerita hari ini. Filmnya bukan film ya Kerajaan iya Mataram. hari Filmnya ini. Superman. Ini gimana sih? Dengarkan saya, makanya dengarkan saya. Ayatnya berbunyi, wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Taurat Lu lebih pinter dari gua akuin lah. fiha Oke. Yang gua hukmullah. tanya, sepinter-pinter lu, sebodoh-bodoh gua masih connect. Gitu loh. Sekarang, apakah Taurat yang lu maksud itu, yang hari ini kita lihat dipegang oleh Yahudi, dan Injil, apakah yang dipegang sama Oten hari ini itu disebut Injil? Iyalah, di mana lagi? Enggak. Kena lu. Kena lo, kena. Kena Lo lu. bukan orang muslim. Kena. Alhamdulillah. Kok kena? Gua kasih tahu ya, lu ya, baik-baik ya. Mungkin lu sekolah sastra, jurusan Arab atau apalah ya, tarbiyah atau apa. Perlu diketahui, apa yang dipegang oleh umat Kristen hari ini adalah bukan Injil. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah ayat 79, selesai. Lo Kristen aja pakai melintir muter-muter. Karena di situ dikatakan kitab Kalau lu dengar dulu, sebelumnya. kalau lu pun Islam, lu harus hadat ulang lu, bro. Ayatnya itu begini, Al-Baqarah Lu Nah, dia bukan 79. Islam, dia bukan Islam. Dia bukan Kalau Islam Islam, karena dia bilang Bang 3 huruf. Karena dia Mau dibaca bilang katanya Al-Quran, Injil dan Torah itu apa kata tadi? Injil dan Torah itu apa tadi? yang dipegang hari ini sama Kristen itu Injil apa bukan? Iya katanya. Iya Injil dan Torah kan ya. Udah ketahuan dah. Oke. Thank you Bang 3 huruf. Iya. 21 tahun jadi penyidik masa gua nggak Nah, bisa. gas. 21 tahun jadi penyidik masa gua yang receh begini aja enggak. Masa pensiunan. Ya udah dari silakan penyidik. dilanjut ya. Mm-mm. Ya udah, Xcode silakan Shot. Gua lagi mau bikin ini nih kopi nih. Sampai tumpah kopi gua tadi. Bro, Deng. Terkejut kebenaran firman Allah di Quran. Apa sih? Ngomong apa sih? Hah? Ngomong apa sih? Hah? Ngomong apa? Ngomong apa? Bisik-bisik aja ngomongnya, ntar ketahuan lu Kristen. Ayo. Supaya nggak ketahuan Kristen, supaya nggak ketahuan Islam, supaya nggak ketahuan Buddha, supaya nggak ketahuan komunis, pelan-pelan ngomongnya. Bisik-bisik aja. Kan kalau Kristen itu kenapa sih kalau Kristen? Kenapa bro? Lah, Ya Ya biarin nggak aja apa-apa mereka. kalau Kristen ya nggak apa-apa. Cuman yang apa-apanya tuh lu. Nggak apa-apa emang kenapa kalau misalnya lu Kristen ya bilang Kristen kita diskusi kayak gitu loh. Jangan alot begini nggak jelas lu juga. Kalau ada Kenapa aja nggak dari awal aja ngomong kalau lu Kristen? Gimana ya, sih coba lu? apa yang ditanyakan? Coba. Dasar. Udah lanjut. Kalau ada satu orang Kristen di depan gua, ada 2 orang Kristen depan gua bilang mereka sesat. Tapi kalau lu ada orang ketiganya, gua bilang lu yang paling sesat. Kristen tidak begitu sesat. Karena di Quran dikatakan. Di Justru Quran yang nggak berbahaya dibilang tuh dikatakan orang, Kristen. orang seperti lu ini yang bahaya, yang abu-abu. Mau tau nggak? Yang abu-abu kayak lu inilah yang berpotensi memecah belah anak putra bangsa. Bukannya kalian yang berpotensi memecah belah bangsa. Kan Saya negara dengan mengakui Abi Kristen ada di Indonesia. gue tiap hari gue berdebat sama teman Kristen, tetapi kami tetap berteman. Nah kalau tipe abu-abu kayak lu gimana? Hah? Jangan-jangan kelamin lu juga diragukan ya, kelamin premium wanita, premium laki-laki.
Saya yakin bukan kamu Jangan-jangan yang ingin berteman, tapi jangan-jangan mereka. di antara kedua belah paha lu terdapat dua kelamin. Ayat Qur'annya mengatakan la tajidanna asaddan nas adawatan lil ladzina Mulai al-yahuda wal ladzina Islamofobianya asyraku keluar. wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Itu jadi mereka pengikut Al-Masih nanti mengakrabkan diri kepada pengikut Muhammad. Itu ayat Quran yang apa itu cerita? Gue lagi cerita tadi di antara kedua belah paha lo, di selangkangan lo, jangan-jangan ada dua alat kelamin. Terus lu bawain ayat itu, hubungannya apa? Hubungannya apa? Kamu bilang kamu berteman akrab. Ya, betul. Aku bilang di antara kedua belah pahamu, jangan-jangan aku menduga alat kelamin ada dua. Kalau memang tidak ada dua, kau bantah kenapa kau bawa ayat Al-Quran, Bambang? Quran kitab suci, termasuk Iya, kitab dijawab suci aja selain kelamin lu Taurat dan 2 sampai Injil. 1, bukannya kita suci, blow on. Heran gue nih sama Aku orang ini lama-lama. Ini Iya, ibarat orang gila dinaikin katanya. ibarat orang. Orang gila dinaikin. Udahlah dia kafir. Orang Udah sakit, kafir ya kan? udah ketahuan. Orang sakit, lu malah bawa. Enggak, lama-lama gue jijik gitu loh. Iya. Sumpah, enggak bener banget kayak Iya begini. kan Bang Jeru kan udah buktikan ya. Jadi siapa yang ngaku abu-abu ya kan? Di bawah 10 menit saya bisa buktikan keabu-abuannya jadi clear warnanya. Ya kan? Ditanya Islam enggak 9 menit yang lalu. Ditanya sama Abu Isa, sama Abu Yesus, sama Abu Yesus sama Kojiro ditanya dia nggak mau jawab. Ya kan? Takut saudara seimannya tersinggung ya nggak? Tapi kayaknya Abu Jesus sudah ngerti tuh, oh dia nih Iya. bukan Islam gitu lah, makanya dia turun. Makanya dia turun. Karena dia malu. Punya Iya, malu seiman. punya teman kayak Iya, gitu. punya teman saudara seiman kayak gitu. Iya, betul. Bagus lah Bang Abu Isa, jangan deket-deket sama dia ya. Kalau yang udah kan, kalaupun gue mungkin di dalam benaknya si Abu Yesus nih, Abu Kojiro, kalau yang udah kan di Komala Jenis kan nggak apa-apa lah kita berdebat. Gue kadang malu, kadang-kadang gue permalukan muslim. Tapi kali ini gue nggak mau gara-gara orang gue yang kena malu. Iya bener. Bener nggak? Tapi Bener nggak? untung kita akhirnya tahu ya. Iya Ya. bener nggak? Iya, gue baca Alhamdulillah. pikirannya Kojiro begitu. Dia bilang gue tiap hari sama si Jenis debat. Kadang-kadang gue permalukan Islam, kadang-kadang gue yang dipermalukan sama Islam. Tapi kali ini gue nggak mau dipermalukan gara-gara ulah ini si Oten lain. Aduh ya Allah, ada aja. Bang Piput, ngomong dong Bang Piput. Ada. Lagi ngumpanin makan ikan. Mendingan Ya, si Bang Andi Exco. Arya. Dulu ada Kenapa? namanya Andi Arya. Ingat nggak berapa tahun lalu? Dia bilang agamanya apa? Saya agama bukan non-import, dia bilang. Islam. Oh, Islam impor, itu agama impor dari Jazirah Arab. Kristen. Saya juga bukan Kristen, itu impor dari Eropa. Lantas apa? Saya agama original dia bilang, Nusantara. Apa itu? Saya lagi cari, dia bilang gitu. Hah? Baru cari? Kitabnya? Nggak juga. Akhirnya seminggu kemudian ketemu lagi. Andi Arya udah ketemu? Udah. Saya mau menciptakan agama di Republik ini dengan identik, tidak berbau-bau impor. Udah temu? Udah. Nama agamanya apa? Reggae. Dah, reggae dari Jamaika. Masih impor dong. Dia bilang gini, hah? Blow Reggae on, masih- blow on, keren. Blow on, keren.
kita udah tahu kalau dia tuh Kristen, bukan nyalahin Oten. Karena cuman Kristen doang yang mengaku kalau Bible sama Torah itu, apa katanya? Dia bilang tadi gimana? Nah, itu Kristen. Kita udah tahu kalau itu Kristen. Kalau Islam, Karena kalau di Islam kalau di Islam nggak ada yang kayak begitu. tidak ada yang keren. Nggak keren tidak sih. ada. Kalau Islam tidak ada yang mengamini bahwa Injil yang diberikan oleh Nabi kepada Nabi Isa itu adalah Bible yang dipegang teman-teman Kristen hari ini. Islam itu, dan dalilnya tadi saya sudah sebut Al-Baqarah 79. Oh, Bang Trud. Iya. Oh, Bang Trud. Ya iyalah, Bang Trud itu kan kafir. Dia kan Kristen, Bang Trud. Bang Trud kan nongol kafir lagi. dia. Orang Kristen. Aku Nongol lagi, tahu akunnya Bang Trud. Ya kan? Dajjal laknatullah. Bang Trud tuh Nongol biasanya lagi. dia Kristen. Aku tahu Bang Trud, akunnya Bang Trud. Kadrun. Orang Tuhan lo aja kadrun. Emang Tuhan lo dari mana? Dari padang pasir juga lo, kadrun. Lo pikir dari Kanada, Tuhan lo. Dasar, naik aja, nggak usah jadi kadrun di bawah. Ya, lanjut. Lanjut, Bang, 3 huruf. Dipikirnya Isa itu dari Yunani. Ya, kadrun. Bang Xcode? Bang? Oi, Bang. Kemana nih semuanya? Kok di mute? Bang Nino mau naik, Bang Ninun? Bang Scott, kok pada diem semua ini? Oh, mau makan? Oke. Ya, begitulah pemirsa. Udahan aja ya, kalau gak ada yang ngomong, gue tutup aja. Oke, saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.